Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah, saudara-saudari jamaah Masjid Asy-Syukur dan kajian Ahad pagi pada subuh kajian tafsir Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah. Insyaallah enjing menika pagi ini kita akan melanjutkan ngaji kita. Terakhir kita sampai ayat yang ke-112. Kita kemarin setelah 2 ayat 111 dan 112, maka hari ini insyaallah kita masuk ayat yang ke-113 dan kita sambung dengan ayat setelahnya yaitu ayat 114 insyaallah. Nggih. Monggo kata sebasanipun kita wiwiti bersama dengan membaca bersama 2 ayat yang akan kita kaji yaitu 113 surat Al-Baqarah dan nanti 114 juga setelahnya. Kata biasanipun nggih kula rumiyin kemudian nanti diikuti oleh jamaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Setiap mengawali bacaan Al-Quran tetap disunahkan membaca a'udzubillah kalian basmalah walaupun itu di tengah surat. Okay. Ini kan kita di tengah-tengah. Kecuali hanya satu yaitu pada awal surat At-Taubah. Nggih, Taubah bara'atum minallah itu cukup dengan ta'awud, mboten sagem basmalah. Tas a'udzubillahi minasyaitonir rajim lajeng bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Tunggal surat itu surat At-Taubah nggih. Kalaupun sudah di tengah surat At-Taubah kan nggih panjang. Misal jenengan was setengah surat lajeng badhe lanjutkan berhenti lanjutkan itu pilihan. Dengan kagem basmalah angsal karena sudah di tengah ataupun tidak pakai basmalah a'udzubillah langsung juga tidak masalah ya. Monggo ayat yang ke-113. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. Nggih. Bacaan syai pokoknya a setelahnya itu waw atau ya yang sukun, syai'aun au ai gitu, bacaan lin namanya, Pak. Itu menawi mboten waqaf atau enggak berhenti nggih bacanya pendek kados ala syai'u langsung. Tapi kalau waqaf di situ atau berhenti di situ kata singkang bagian awal tadi di sini kita berhenti di sini tadi kan itu dimatkan atau dipanjangkan ala syai' gitu. Ngaten nggih. Kados surat kalau yang surat juz amma itu kados surat Quraisy. Ya, li'ilafi Quraisy. Ya, kalau berhenti, kecuali jenengan sambung sendadan
Maka kalau disambung atau tidak berhenti di ayat di satu ayatnya itu liila fi quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-sayfi falya gitu. Itu kalau nyambung. Tapi kalau berhenti dimatkan atau dipanjangkan ya. Lanjut. Kadzalika qala alladziina laa ya'lamuuna misla qaulihim. Maka kadzalika qala alladziina laa ya'lamuuna misla qaulihim. Misla sa itu kados digigit. Sa. Nggih, lidahnya seperti digigit. Misla qaulihim. Monggo. Misla nggih. Fallahu ya. Nah, di sini ini penting ini. Ini kata ingkang maos fallahu ya. Nggih, yang lebih tepat fa-nya disempurnakan dulu. Fallahu kados surat Al-Ikhlas. Itu yang lebih sempurna bacaannya. Qul Al-Ikhlas. Qul huwallah, karena wa di situ tidak bacaannya tidak tebal. Wa itu kan sebelum Allah. Surat Al-Ikhlas nggih. Saya permisalkan. Ini karena banyak ingkang mas karena Allahnya itu namanya Allah itu kalau secara lafadz namanya lafdzul jalalah, lafadz kemuliaan, lafadz Allah. Itu kalau sebelumnya itu fathah gini itu kan bacaan tebal Allah gitu. Lah ini biasanya terbawa fallah okay. Yang benar yang lebih tepat fa-nya sempurnakan a dulu fallah okay. Al-Ikhlas qul huwallahu ahad Allahus samad. Kata qul huwallah ya itu lebih tepat yang pertama wa dulu karena wa di situ belum tebal Pak. Yang tebal bacaan tebalnya ada atau istilah tajwidnya niku tafkhim ya, itu lafadz Allahnya. Wa itu sebelum lafadz Allah. Maka qul hu wallahu ahad Allahus samad. Ngaten nggih? Belajar pelan-pelan nggih. Nah, tapi bukan engkang maskul huwallahu ahad ternyata dadi imam ampun ngoten nggih. Udah itu kesempurnaan bacaan. Kita pelan-pelan bacanya. Salahnya tidak sampai salah jali. Salah jali itu salah yang merubah makna. Nggih. Merubah makna itu merubah harokat nggih. Alhamdulillah Rabbil alamin. Kalau dengungnya kurang, matnya kurang panjang sedikit, itu lafadz atau kesalahannya namanya khafi. Kesalahan yang sifatnya itu kurang sempurna, tetapi tidak sampai kesalahan yang merubah makna. Kalau kesalahan yang sampai merubah makna itu bisa membuat bacaannya kurang berubah maknanya, ya. Berubah maknanya kata nggih. Maka kalau seperti kita pelajari pelan-pelan agar bacaan kita semakin bagus, nggih. Kembali ke ayat niki nggih. Berarti bacanya fallah napa fallah? Fallah a dulu ya baru Allah ya, kita baca bersama. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kepanjangan nanti. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Moga fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Satu ayat malah yang akan kita kaji pagi hari ini. Sedap. Yeah. Ini ayatnya 114. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa man adlamu mimman
منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. Yang ada layar-layarnya pokoknya panjang pun ngoten. Nanti kalau itu mat wajib, mat jaiz macam-macam. Yang penting patokanipun menawi maos enten layar, nggih. Nah, layar-layar tambahan ini maka bacanya panjang 4 harokat. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adabun azim. Maka lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adabun azim. Ya, sadaqallahul azim. Alhamdulillah, nggih, mekaten 2 ayat insyaallah kita kaji pada pagi hari ini. Artosipun ayat yang ke-113, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Orang-orang Yahudi berkata bahwasanya orang-orang Nasara itu tidak memiliki pegangan apapun dalam agamanya. Nggih, ini perkataan orang Yahudi yang nanti ada asbabun nuzulnya, Pak. Asbabun nuzulnya itu ada kisah di balik ayat ini. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Sebaliknya, orang-orang Nasara mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi tidak memiliki pegangan apapun. Wa hum yatlunal kitab, padahal mereka dua-duanya baik Nasara maupun Yahud, mereka semuanya membaca Alkitab, ya. Membaca kitab. Yang dimaksud Alkitab itu adalah di sini karena konteksnya Yahudi dan Nasara dan Nasrani, maka yang dimaksud kitab-kitab tersebut adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Terus kata Alkitab itu memang dimaknai sesuai dengan konteks ayatnya. Kados awal surah Al-Baqarah, alif lam mim dalikal kitabul la raiba fi. Ya, alif lam di situ belum ada kisah orang Yahudi, belum ada kisah Nasara, dan ini ayat Al-Qur'an, makanya dimaksud dalikal kitab la raiba fi, kitab itu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dimaksud Alkitab di situ ditafsirkan dengan kitab Al-Qur'an, dan kitab Al-Qur'an tentu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Ayat ini Alkitab wa hum yatlunal kitab, mereka semuanya membaca Alkitab, kitab yang diturunkan Allah. Berarti orang Yahudi mereka turun kepada mereka Nabi Musa bersama kitab Tauratnya, dan Nasara turun kepada mereka Nabi Isa bersama kitab Injil. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna misla qaulihim. Seperti itulah sifat orang-orang yang tidak memiliki ilmu atau tidak mengetahui misla qaulihim, mereka berkata juga semisalnya, ya. Nanti yang dimaksud ini siapa? Orang yang tidak mengetahui kok mengatakan yang semisalnya, mengatakan bahwasanya ini beragama, ini melakukan ini tanpa ada pegangan apapun. Itu yang dimaksud siapa? Nanti ada maksudnya atau tafsirannya. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah, maka Allah lah yang akan memberikan penghakiman pada hari di antara mereka pada hari kiamat, fima kanu fihi yakhtalifun, dalam perkara apa yang mereka perselisihkan. Ayat menika asbabun nuzulnya itu kisah yang dimana terjadi di zaman Rasulullah, bahwasanya dalam satu riwayat diceritakan ketika orang-orang Nasara Najran, ya, daerah namanya Najran,
menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat itu pula datang itu pendeta Yahudi, Pak. Dadas ini orang Nasara di hadapan Nabi, juga pendeta Yahudi kepanggih di depan Nabi. Lalu mereka diskusi dan sampai berselisih. Dua-duanya ini antara Yahudi dan Nasara berselisih di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pendeta Yahudi yang bernama Rafi' bin Harmalah, disahkan ini atau disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ini, mengatakan kalian orang Nasara tidak memiliki pegangan apapun dan mengingkari Isa dan Injil. Nah, ini tuduhan orang Yahudi atau pendeta Yahudi tersebut kepada orang Nasara. Kemudian balaslah salah seorang dari orang-orang Nasrani Najran itu berkata juga kepada orang Yahudi, dibalik, kalian justru orang Yahudi yang tidak memiliki pegangan sesuatu apapun dan mengingkari Nabi Musa, kufur pada Taurat. Wahum yatlunal kitab, padahal dua-duanya itu mereka ini adalah ahli kitab. Artinya mereka itu tahu bahasanya ini kitab yang dua-duanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menuduh satu sama lain bahwasanya ini kamu enggak pegangan pada kitab Taurat. Yang satunya kamu enggak pegangan pada kitab Injil. Semua kitab tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita orang beriman, kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajarkan bahwasanya bahkan itu salah satu bagian dari rukun iman, Pak. Rukun iman ada 6, yang dimana salah satunya adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Gitu? Amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dan ayatnya ngoten. Rukun iman antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Iman itu adalah iman pada Allah, para malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan iman kepada takdir Allah. Maka itu kewajiban kita mengimani adanya kitab Taurat, mengimani adanya kitab Injil. Terus apakah mengimani itu maksudnya wis diambil semuanya hukumnya, ini kitab Taurat, ini kitab Injil, kitab Quran, yuk dilakoni kabeh boten ngoten. Nah, itu beda, pengamalannya yang beda. Mengimani turunnya kitab tersebut kepada para nabi terdahulu wajib. Kita nggak boleh mengingkari. Oke, apa Injil dadi apa ngapusi Injilnya turun pada Nabi Isa, betul. Hanya di sini ada catatannya. Dalam pengamalannya, dalam pengalaman kitab Taurat berlaku di zaman Nabi Musa, sampai datang nabi setelahnya. Kitab Taurat berlaku dan wajib dilaksanakan kala itu hukum-hukum Taurat. Sampai nanti datang Nabi Isa alaihi salam dengan kitab Injilnya. Datang Nabi Isa dengan kitab Injilnya, laksanakan kitab Injil. Berlaku kepada kaum manusia, dan terutama Bani Israel, karena turun pada mereka Bani Israel. Apakah turun kepada Bani Israel? Wajib melaksanakan Injil, harus dilaksanakan. Sampai kapan? Berlaku terus itu sampai datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kitab Al-Qur'an. Begitu turun kitab Al-Qur'an, maka harus mengikuti jalannya kitab Al-Qur'an, karena ini nyambung, Pak. Sedangkan diturunkan Gusti Allah, gitu. Maka banyak di orang-orang yang benar-benar paham terhadap kitab Taurat, terhadap kitab Injil, maka pada saat turun Al-Quran tahu gitulah, bahwasanya ini adalah juga kitab diturunkan kepada Allah. Nabi Muhammad ini juga nabi yang turun kepada beliau malaikat Jibril. Kan kisahnya banyak, Pak. Berapa kali ceritakan mungkin di majelis-majelis sebelumnya, Waraqah bin Naufal, pamannya Ibunda Khadijah, begitu tahu diceritakan kisahnya gimana semalam di Gua Hira, itu langsung tahu, Pak, yang datang ini malaikat Jibril nih, yang boleh sebut Namus itu nama lain malaikat Jibril. Maka gini-gini nanti akan terjadi seperti ini, karena beliau sudah sepuh, kalau aku masih muda tak bilang kau, gitu. Dalam hati dan lisannya beliau jelas mentasdikkan atau membenarkan tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan banyak kisah juga para pendeta, para rahib Yahudi yang akhirnya masuk Islam karena mengetahui kebenaran Nabi Muhammad dan kitab Al-Quran. Di ayat menikah, maka orang Yahud di hadapan Nabi mereka mendustakan satu sama lain,
mendustakan satu sama lain. Ini tidak pegangan kepada kitab Tauratnya, soalnya akhirnya bertengkar mereka. Ya. Masing-masing kelompok mengingkari kitab yang ada di tangan mereka sendiri. Ya. Padahal dalam kitab Injil ada kisah Nabi Musa jelas. Tentang kisahnya Nabi Musa. Yang disebutkan kisah Nabi Musa seperti apa turun kepada beliau. Di Quran pun banyak, Pak. Bahkan kisah terbanyak. Kisah terbanyak Nabi di Al-Quranul Karim niku Nabi sinten? Musa alaihi salam. Banyak sekali itu. Al-Baqarah itu sampai sekarang kisah Bani Israel tentang Nabi Musa gitu. Nanti terulang lagi di ayat ini paling banyak, Pak, diulang-ulang bersama dengan Fir'aun itu. Nama juga nama Nabi yang paling banyak disebut di Al-Quran juga nama Nabi Musa alaihi salam. Gitulah. Maka ini nyambung berarti, Pak. Risalahnya nyambung. Maka ya sudah ikuti aja sebagaimana pesan Allah. Gimana ini kalau sudah turun Al-Quran, sudah turun kitab yang terakhir dan ini yang berlaku sampai hari kiamat. Ini bantene nggih, secara berlakunya kitab itu ada masanya. Mau kitab Taurat ada masanya, kitab Injil ada masanya, kitab Quran ada masanya, tapi masanya sampai hari kiamat. Karena Al-Quran itu ya kitab yang terakhir. Nabi Muhammad nabi yang terakhir. Sak pinter tiang pundi kok ngaku sebagai nabi, kita dustakan apa mboten? Dustakan, jelas itu. Ngaku sebagai malaikat turun di Monas, turunnya di Monas sama malaikat. Kan ada dulu rame-rame itu. Malaikat Jibril yang turun ke Monas enggak mengangkat orang Indonesia jadi nabi dari mana. Sudah itu. Kalau di kitab terdahulu disebutkan, Mbak, okay, bahwasanya nanti ada nabi yang terakhir, Nabi Muhammad itu ada dalam kitab Taurat Injil. Maka di tafsiran beberapa ayat sebelumnya dulu kita bahas kan, Pak, bahwasanya orang Yahudi itu ini sudah menunggu sekali ini, bahwasanya nanti di akhir zaman akan diutus nabi yang dengan itu kami akan mengikuti, akan mengalahkan semua bangsa di dunia, kan gitu. Tapi ditunggu-tunggu ternyata munculnya nabi yang terakhir bukan dari Bani Israel gitu, tapi dari bangsa Arab yang akhirnya waduh kok Bani Israel lah, ta'assub diri mereka terhadap kelompok mereka membuat mereka enggan mengikuti kebenaran tersebut. Ini bahayanya ta'assub, karena kebenaran tidak melekat pada kelompok tertentu. Nabi tidak melekat pada bangsa tertentu, walaupun Nabi memang banyak sekali dari Bani Israel, tapi tidak melekat Nabi mesti dari Bani Israel, tergantung, terserah Allah. Allah memilih hambanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja dulu Allah milih orang Indonesia, bisa saja, tapi Allah atas hikmah yang hikmah Rabbani, Pak, hikmah ilahi, hikmah yang hanya diketahui oleh Allah, dan itu adalah beliau atau dia Allah memilih nabi yang terakhir adalah dari bangsa Arab. Tapi tentu risalahnya atau ajarannya untuk rahmatan lil alamin. Wahum yatlunal kitab, maka mereka ini adalah ahli kitab yang hidup pada zaman Rasulullah. Saling menyalahkan satu sama lain. Kamu kalian nggak punya pegangan, mereka katakan. Padahal dua-duanya memiliki syariat yang jelas nyambung. Nabi Isa datang itu bukan untuk mendustakan Nabi Musa, tapi menyempurnakan ajaran Nabi Musa. Nabi Muhammad juga datang bukan untuk menyalahkan dan mendustakan Nabi Isa alaihissalam. Gitu. Ajaran Nabi Isa, ajaran Nabi Musa itu intinya sama, Pak. Semua Nabi sama. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, sedanten Nabi. Yang berjumlah pinten Nabi? Jumlah pinten Nabi, Pak? Kata 17, 25, 30, 34, 124 ribu. 124 ribu, lagi ribu, Pak. Wadah ya. Yang dikisahkan di kita di Quran, itulah yang disebut dengan 25 gitu. Sisanya kemana? Banyak. Wallahu alam, ada yang kita ketahui namanya, ada yang tidak kita ketahui namanya. Wadah Nabi. Tapi yang jelas 124 itu khatimul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qaulihim. Seperti itulah perkataan orang-orang yang tidak mengetahui
mereka mengatakan hal yang sama, kalian nggak punya pegangan ini, pegangan apa? Ini yang dimaksud apa? Tafsiran yang pertama, mereka itu adalah orang-orang Arab, orang-orang musyrikin yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad nggak punya pegangan apapun. Mereka berkata asatirul awwalin, Quran itu dongeng-dongengan orang-orang terdahulu. Ya emang ada dongengnya, tapi dongengnya bukan dongeng yang dusta, dongengnya semuanya hak, cerita bukan dongeng ya, kisah. Quran itu banyak sekali kisah, kisahnya banyak sekali memang. Tapi kisah itu sekaligus menunjukkan mukjizat, Pak. Ya gimana di zaman itu, di zaman diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak orang-orang Arab tidak mengetahui kisah-kisah orang terdahulu itu seperti apa, kisah para nabi, para rasul terdahulu seperti apa. Yang banyak tahu para pendeta. Karena apa? Mereka mengetahui tentang sejarah Nabi Isa seperti apa. Yang bisa menceritakan kembali, orang musyrikin Abu Jahal itu tidak tahu, Pak. Ditanya kisah Fir'aun gimana, sembuh plega, ya nggak mengetahui sumbernya. Nabi Muhammad datang diutus. Ini kumboten kok mak bedunduk medal ki ambak ngertos kisah ngerti lewat mimpi, ndak. Itu atas bimbingan dari Allah, turun wahyu Al-Qur'an. Oh, kisahkan Nabi Musa seperti apa, kisah Nabi Isa seperti apa, dari sebelum kelahiran Nabi Isa, kemudian bobot Ibunda Maryam, prosesnya seperti apa, sampai nanti menjelang kelahirannya fitnah di kaumnya. Loh, Maryam kok hamil ini gimana, sampai proses kelahirannya berpegangan di pelepah kurma gitu ya, sampai sebagian kurmanya jatuh, kemudian sampai lahir Nabi Isa, setelah lahir seperti apa, komplit Quran. Yang orang musyrikin tidak bisa mengisahkan itu. Akhirnya yang kisah itu kan terjadi di sejarah itu, di sirah itu pada saat hijrah ke Habasyah. Habasyah itu kerajaan di Ethiopia kalau daerah sekarang, nyebrang dari Jazirah Arab, nyebrang laut sampai ke daratan Afrika. Waktu itu ada kerajaan Habasyah yang rajanya sangat taat, sebagai Nasrani yang sangat taat, ya, mengikuti betul, berpegang betul kepada kitab Injil. Ya akhirnya ditangkap kan, Pak, itu Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Ali bin Abi Thalib itu kan ditangkap di sana. Apa agama yang kalian bawa? Coba kisahkan tentang Isa, Al-Masih Isa bin Maryam. Itu kisahnya gimana? Orang Arab kalau ditangkap bingung gitu. Kalau orang Arab asli yang orang musyrikin itu, gimana kisah Isa? Mereka ya plegak, nggak bisa, sekarang nggak punya sumber. Ja'far bin Abi Thalib ditanya itu, dibacakan saja surat Maryam. Karena surat Maryam jelas kisahnya Nabi Isa seperti apa, komplit. Akhirnya tek, setelah selesai itu sampai nangis, Pak, ya, sang raja Najasyi yang belum masuk Islam, ya akhirnya beliau masuk Islam. Ya akhirnya beliau itu sampai, Masya Allah, yang dimana sumber apa yang kalian katakan ini sejalan dengan apa yang kami yakini, gitu, Pak. Yang dimana setelahnya beliau akan masuk Islam. Maka di masa hidupnya Nabi itu sholat gaib sekali, yaitu kepada raja Najasyi itu, gitu. Nah maka orang-orang musyrikin yang mereka ini menuduh Nabi nggak punya pegangan apapun, jelas ini adalah tuduhan yang dusta. Karena Nabi jelas beliau itu mengatakan atau menyampaikan hal-hal yang hak, yang semuanya itu benar, dibenarkan oleh orang-orang berilmu di kala itu. Artinya orang-orang Nasara yang kala itu berpegang betul dengan kitab Injil, membenarkan mereka. Orang-orang musyrikin hanya menuduh saja, ini sing digawa Nabi ini dusta, sing digawa gini. Kisah Isra Mi'raj misalnya, Pak, nah, yang itu juga mereka itu nggak mungkin masuk semalam gitu. Kan hanya terjadi semalam itu, Pak. Isra, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit yang ketujuh, balik lagi menerima perintah sholat. Satu-satunya ibadah yang diwajibkan di langit yang ketujuh, sholat, Pak. Kalau lainnya itu kewajibannya itu dari malaikat Jibril, sampaikan ke Nabi kewajiban zakat, sampaikan kewajiban haji. Satu-satunya ibadah yang itu diwajibkannya langsung ngadep Gusti Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah sholat. Maka pertama kali mungkin yang juga dihisab di hari kiamat itu juga sholat. Dicek dari amalan itu, buku rapotnya itu setelah syahadat Islam, la ilaha illallah. Cek apalan ibadah yang nomor satu adalah sholat. Pentingnya sholat, ya. Lah itu di peristiwa Isra Mi'raj orang musyrikin tidak percaya juga, ini nggak mungkin, itulah. Akhirnya coba pembuktian, tapi ada satu sahabat yang itu Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian mendapatkan giliran As-Siddiq. Itu karena apa? Datang ini para musyrikin tuh ngeroyok Nabi, ngapusi mereka itu. Abu Bakar cukup datang, apa ini yang terjadi semalam gini itu. Siapa yang mengatakan?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau benar. Gitu Pak, nggak perlu pembuktian dulu. Siapa yang katakan Nabi Muhammad ini pasti benar, langsung. Maka beliau kan sampai sekarang yaitu julukan yang tersemat ke beliau adalah As-Siddiq, yang membenarkan. Orang musyrikin nggak percaya. Akhirnya mereka pembuktian. Gimana? Jadi mereka itu kan ada yang biasa memang bisnis ekspor impor, artinya melakukan perjalanan biasa ke daerah Yerusalem, daerah Masjidil Aqsa. Akhirnya ditangkap. Nabi Muhammad sebelumnya belum pernah, artinya safar yang khusus ke sana, di sekitarnya itu gimana. Akhirnya ditanya, wahai Muhammad, mereka berkata gitu, coba gimana sekitar Aqsa itu seperti apa, ciri-cirinya gimana, fisiknya gimana, jalannya kayak gimana, coba ceritakan. Bisa Pak beliau, dan Nabi perjalanan betul kok, gitu, semalam perjalanan betul dan bisa mengisahkan di sekitar Masjidil Aqsa itu seperti ini, ada pohon-pohonan seperti ini, lingkungannya seperti ini, plekser gitu. Tapi sekali lagi bebel mereka Pak, ya tahu syirikin Quraisy. Oh ya jadi benar ya. Tapi tetap mendustakan gitu. Tapi Nabi bisa membuktikan. Akhirnya berarti perjalanan Isra Mi'raj itu hak, benar beliau itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kendaraan yang bernama Buraq. Cepatnya itu secepat cahaya, atas izin Allah. Itu tafsiran yang pertama ya Pak, bahwasanya mereka orang tuduhan-tuduhan seperti itu juga dilakukan oleh bangsa Arab. Maka tafsiran yang kedua ini dijelaskan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari, Imam Tabari mengatakan hal itu bersifat umum, berlaku bagi semua umat manusia. Yang dimana siapapun yang memiliki sifat serupa itu berarti memiliki sifat seperti orang Yahudi dan Nasara kala itu. Kalau kita apa yang terjadi di zaman kita? Tuduhan terhadap amaliyah, artinya kan banyak juga di zaman kita hari-hari ini. Guys beda sithik gitu, beda sithik dalile ngondi gitu. Ini bid'ah semuanya ya. Ini perilaku yang enggak Quran dan Sunnah, semuanya harus kembali ke Quran dan Sunnah. Itu sampai dia itu seakan-akan melebihi Imam Syafi'i. Itu banyak loh Pak, saya setuju. Yang dimana apa perkataan itu salah, artinya gini Pak, mereka mengatakan semua balik Quran Sunnah, ada harus ini ayatnya mana, hadisnya mana, nggak usah kesampingkan itu para ulama itu. Ya Allah, loh kita itu bisa memahami Quran sama hadis, itu sebenarnya perkataan maksudnya benar, tetapi di dalamnya itu ada hal yang kurang tepat. Maksudnya ngeten, apakah kita itu berhukum tidak kembali Quran dan Sunnah? Ya harus, wajib kepada Quran dan Sunnah. Tetapi untuk bisa memahami Quran dan Sunnah gitu, itu kita memahaminya dengan bagaimana penjelasan para ulama gitu nggih. Loh coba Pak, sekarang ini aja kita belajar tafsir yang saya tampilkan, ini kan terjemah Pak, artinya coba pelegangan tok plek wes Quran blek bahasa Arab semuanya, ambil hukum dari Quran surat itu. Kita sebagai orang awam sagete memahami Quran saat ini adalah dengan terjemah. Padahal untuk bisa memahami tafsirnya, bisa memahami maknanya, bisa memahami asbabun nuzulnya, itu yang menjelaskan siapa Pak? Para ulama. Para ulama. Jelas itu. Bahwasanya kita bisa memahami seperti ini, dapat hukum seperti ini itu lewat para ulama. Loh, kita bisa tahu tentang tafsir itu, perangkat untuk bisa memahami tafsir itu banyak sekali. Yang sebagai mufassir loh, kita ini kan belajar hasil tafsirnya. Itu dalam memahami tafsir harus satu paham bahasa Arab, gitu. Yang kedua paham tentang hukum-hukumnya. Yang ketiga ada ulumul Qur'annya di sana, ada ilmu nahwu sorfnya di sana, ada ilmu tentang asbabun nuzulnya, ada ilmu tentang sejarahnya. Itu banyak sekali perangkat yang dibutuhkan, begitu loh. Nah ini maka perkataan sebagian orang artinya, kita itu harus wis nggak peduli apa itu perkataan para imam, perkataan para ulama, seakan-akan lebih pinter Pak. Padahal Masya Allah, kita itu seujung kukunya Imam Syafi'i itu sebelum ada Pak. Itu maksud saya itu bukan saya menyalahkan orang yang mengatakan kembali Quran dan Sunnah. Jelas kita harus kembali Quran dan Sunnah, tapi kesalahannya apa? Yaitu merendahkan para
ulama. Merendahkan para Imam Syafi'i, merendahkan seakan lebih pintar sekali Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu salah menyimpulkan hukum, masya Allah. Kalau kita bisa menyalahkan orang imam itu benar Pak. Ya ngapain Imam Syafi'i itu jelas. Ini ayat Qur'annya gini, pendapat Imam Syafi'i gini. Seakan-akan kontradiktif menurut pemahaman dia. Gitu loh. Ini gimana ini? Itu Imam Syafi'i salah, masya Allah. Imam Syafi'i dalam menyimpulkan hukum itu masya Allah prosesnya itu panjang. Imam Abu Hanifah itu dalam menyimpulkan satu hukum itu biasanya dikaji dalam waktu 1 bulan Pak. Imam Abu Hanifah yang dimana pendapat beliau ini memang banyak dasarannya itu karena menyesuaikan dengan kaumnya, yang dimana itu didasari juga dari Quran, dari hadis, yang juga kemudian ada di sana itu qiyas, ada di sana itu masuk logika begitu. Yaitu jelas bersumbernya juga dari Quran dan hadis. Tapi kadang secara dohir atau secara nampaknya itu kok kayak kontradiktif, yang sebenarnya tidak, yang sebenarnya tidak. Jelas dalam penyimpulan hukum itu prosesnya yang sangat panjang. Imam Malik rahimahullah taala, Imam Malik yang jadi madhab Maliki itu pada saat beliau ditanya tentang permasalahan Pak, pernah beliau itu ditanya tentang 50 pertanyaan, yang beliau jawab hanya 3 Pak. Yang jawab karena yakin ini tahu jawabannya, jawab 3, sisanya 6, 47-nya kemana? Tunggu dulu, tak kaji dulu ya hukumnya. Kehati-hatian sampai seperti itu Pak. Kehati-hatian sampai seperti itu. Maka kita belajar tafsir, belajar fikih, kita bisa paham Quran, kita bisa paham hadis, itu perantaranya adalah para ulama. Sulit Pak kita, artinya kita bisa langsung ngambil kesimpulan dari Quran, bisa ngambil kesimpulan hukum yang akhirnya mengesampingkan ulama itu, seakan kita bisa langsung jadi ulama padahal prosesnya panjang itu. Ngaten nggih, ada tuduhan di mana itu nggak punya pegangan, akhirnya menyalahkan nanti satu menyalahkan satu sama lain. Enggak, kita umat Islam muslimin gitu, kita bersaudara, ya syuddu ba'duhum ba'du, saling menguatkan satu sama lain. Loh, kalau ada bedanya, kalau ada bentene itu biasa Pak. Para ulama terdahulu juga kadang dalam 1-2 hal berbeda. Masalah basmalah kencang napa alon niki basmalah banter bismillahirrahmanirrahim, ini basmalahnya sir bismillahirrahmanirrahim, itu ada dalilnya masing-masing, jangan disalahkan. Basmalah iki renek dalile, basmalah kencang, ini loh hadisnya, Nabi itu kalau membaca basmalah itu sir gitu. Dia hanya baru baca 1 hadis baru 1 hadis, baru satu hadis, buka buka buku, itu pun buku terjemah gitu, tentang fikih sholat gitu. Yang delalah mendapati 1 dalil seret gitu, 1 hadis yang secara dohirnya Nabi SAW kalau membaca alhamdulillahirabbil alamin, baru 1 hadis toh terjemah gitu. Padahal para ulama dulu, Imam Ahmad bin Hambal, hafalan beliau berapa? 1 juta hadis. Ini baru baca 1 hadis, itu pun terjemah. Wis nyalahke gitu. Ya Allah, itu yang saya garis bawahi nggih. Nah, ini nggih. Artinya ajakan kembali Quran dan Sunnah, jelas kita harus kembali ke Quran dan Sunnah, tapi jangan pernah menyalahkan dan merendahkan para ulama. Kita itu baru proses belajar, Pak. Ya Allah. Saya pun juga baru proses belajar. Saya di sini kan bukan sebagai mufassir, artinya, tapi saya menyampaikan hasil tafsirannya Imam Ibnu Katsir. Gitu loh. Kita kadang baru baca 1 sumber buku ini, kok kita kelihatan berbeda, nyalahkan orang lain gitu. Itu karena sifat itu bisa Pak. Karena saya pernah merasakan dalam diri dulu pada saat belajar, saya di pondok itu dulu belajar fikihnya itu menggunakan fikihnya Hambali yang banyak dipakai di daratan Jazirah Arab. Fikih dalam pegangan buku kitab madhab fikih itu kan paling ya memang di dunia ini 4, madhab Hanafi, madhab Maliki, Syafi'i, kalian Hambali, Ahmad bin Hambal. Dulu saya merasakan Pak pada saat belajar di pondok itu, belajarnya fikih Hambali, dan itu yang dikaji gitu terus itu. Tata cara sholat gimana, memang ada sedikit perbedaan. Ada hal yang seperti tadi saya sampaikan basmalahnya sir atau jahar, bacaan kunut dalam Hambali itu sudah kunut gitu ya. Kemudian bacaan itu contohnya hal seperti itu yang kejadian. Yang itu dalam merasakan karena mengkaji 1 madhab itu, kemudian pulang dari pondok
Di Indonesia secara umum di masjid-masjid itu kan madhab Syafi'i. Itu ngerasa Pak, saya itu waktu itu merasa, dalam diri saya sendiri itu merasa pada saat itu nek solat Allahu Akbar sing bener ya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Jadi saya merasa nek bacaan basmalah iki banter, iki berarti salah rasanya gitu nggih. Maka kecenderungan ke arah situ itu ada manakala kita belajar salah satunya dan kita kurang membuka diri. Akhirnya kok gini ya rasanya ya, wah berarti saya kurang ini, wawasannya itu kurang ini. Akhirnya terus kita kaji. Saya setelah itu waktu itu ke Sudan gitu ada di sana syekh masyayikh dari madhab Syafi'i. Ya Allah, ternyata itu luas sekali ya ilmu itu ya gitu. Kita kadang baru belajar satu sisi Nah, maka sikap kita bagaimana? Kita belajar bersama, terus berproses belajar nggih Pak. Jumat di sini ada kajian fikih nggih, Abdullah Jirani, Ahad kita belajar tafsir nggih. Kita harus menyadari bahwasanya adalah bagian kecil yang baru kita pelajari. Jenengan kados mirsani gajah ngoten niku. Ada orang yang baru melihat bagian depan gajah, gitu. Kalau mindset kita atau pandangan kita baru melihat bagian depan gajah, kita akan mengatakan gajah itu gimana? Gajah itu yang berterale enten suune dua, tapi kita tidak melihat bagian samping dari bagian belakangnya. Terus bagian lainnya ya gajah ngono kuwi, akhirnya kita gajah yang ngono kuwi gitu. Ada yang baru melihat bagian sampingnya, gajah iku gede gitu, wetenge gede gitu. Ditanya gajah itu kemana? Gajah yang ngene iki, gajah duwe terale atau ora enek gitu. Ada yang baru melihat bagian belakangnya, ekornya panjang gitu. Gajah kuwi duwe buntut, duit terale ora, akhirnya ngewayel lah gitulah. Kita baru melihat satu sisi tak ngewayel, padahal kalau kita sisi yang lain, oh ternyata gajah itu punya terale, oh ternyata gajah itu punya apa nih, tanduk dua, oh gajah itu badannya besar, oh kalau dilihat dari belakang gajah itu punya ekor. Yang melihat dari depan tadi apakah salah Pak? Benar, gajah itu juga seperti itu, tapi jangan salahkan orang lain yang mengatakan gajah itu sifatnya yang lain. Karena apa? Dia melihat dari sisi yang lain, ini lihat dari sisi yang lain. Ingatkan. Terus logikanya seperti itu Pak. Dalam hukum kita, dalam belajar agama Islam ini, kita belajar mungkin itu baru satu sisi Pak. Kadang kita melihat orang lain kok enten-benten seperti tadi tata cara sholat ada bedanya, amalia hariannya ada bedanya. Oh, kadang kita merasa kok kayak beda ya. Ya maka sikap awalnya jangan menyalahkan mereka. Jangan kita terjebak seperti sifatnya Yahudi dan Nasara. Bahwasanya ini enggak punya pegangan, ini dalilnya apa? Ora enak dalile, menyelisih Quran dan Sunnah. Loh dari mana? Tunggu dulu gitu ya. Kira lebih gitu ya. Yang kita kaji makna dari ini, jangan kita mudah menyalahkan orang lain. Termasuk jamaah kula yang ngaji sama saya itu senantiasa saya pesan gitu Pak. Di sini di masjid yang lain, kita ngaji, kita paham ini, punya ilmu ini, monggo kita amalkan untuk diri kita dulu. Pelan-pelan begitu, dan jangan sedikit pun kita itu dengan sudah mengkaji ini ada timbul sifat sombong. Wah kita sudah ngaji, orang lain mungkin belum ngaji, kita kemudian timbul aku ngaji loh, sing bener ngene iki betul. Kalau kita menyampaikan kebenaran betul, ada yang belum tepat kita sampaikan plek, tapi kemudian jangan sampai timbul kita itu merasa yang paling benar. Kita terus berproses belajar di sana, kita terus mengkaji ilmu, wawasan kita semakin kita perluas terus, dan senantiasa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau kita itu melihat suatu yang merasa kita tidak pas dari diri orang lain, maka selalu kedepankan husnudzon. Ini pesan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita beda ini kalau kita cocok ya, maka jangan kita suudzon dulu Pak. Wah kayak randu ilmu kayak rene dalile kayak salah jangan gitu dulu Pak. Umar bin Khattab pesannya gimana? Oh ini beda husnudzon dulu, barangkali seperti ini gitu Kita melihat ada orang nggak sholat, pas kita jamaah selesai, lu kayak lewat kok orang sholat lah gimana Pak nanggapinya Pak? Kalau kita depankan suudzonnya, wah tenan wah suara sholat tenan wah mau males gitu, karena suudzon kan gitu Pak. Karena kita tidak tahu, seret lewat, oh barangkali baru pulang dari safar dia sudah sholat tadi gitu. Itu bisa. Husnudzon juga gitu. Lewat seret, kok tidak sholat ya? Oh barangkali dia baru pulang dari mana, bajunya diompoli sama anaknya gitu. Akhirnya kalau masuk sholat kan ajis Pak, harus pulang dulu. Karena saya pernah merasakan gitu. Pas mau sholat duhur waktu itu di dekat pondok lagi, saya gendong anak saya, lah kok dipipisi Pak.
Akhirnya mau jamaah nggak bisa, harus pulang ke satu tempat dulu, bersihkan dulu, ganti baju gitu. Ngaten nggih. Jadi itu apa namanya, pelajaran utama dari ayat ini. Kalau ada kita melihat sesuatu yang kok ndak pas, kok ndak gini, maka pesan Umar bin Khattab, ahsin dzannaka, maka kedepankan dulu yang pertama adalah husnudzon. Nggih. Belum sholat ini, oh barangkali dia udur, oh barangkali dia gini, ngoten wae gitu Pak. Nggih, daripada senantiasa suudzon dari orang lain, belum tuduhan itu salah, itu membuat hati kita sakit juga, maka adalah husnudzon. Nah, jangan sampai kita terjebak kepada sifatnya orang Yahudi dan Nasara yang senantiasa menuduhkan satu sama lain, ini tidak punya pegangan, tidak punya gini, tidak. Yuk kita husnudzon terutama kepada saudara kita yang sama-sama beriman dan sang Islam. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Terakhir, Allah lah yang menjadi hakim di antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang mereka perselisihkan. Allah mengumpulkan mereka pada hari kiamat yang berselisih serta memutuskan hukum di antara mereka melalui keputusan yang adil, yang tidak ada kedzaliman dan mereka tidak akan didolimi sedikit pun. Allah lah yang maha mengetahui tentunya terkait kebenaran, terkait semuanya yang Allah sudah berikan kabar itu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan berselisih orang Yahud dan Nasara, mereka berselisih, mereka selantia merasa paling benar satu sama lain. Yang paling memutuskan nanti di akhirat adalah kuasanya pun Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pengadilannya sangat adil, tidak ada kedzaliman di sana. Saya benar-benar mau masuk ayat setelahnya, kok tidak terasa wes jam 6:20 nggih. Masyaallah ya. Ini ayat selanjutnya sebenarnya bahas tentang masjid, Pak. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan nggih pada pertemuan yang akan datang, tapi saya kasih globalnya dulu agar nanti ada gambaran di pertemuan setelahnya. Ini ayat ini penting. Ayat ini semuanya penting tentunya, tapi ini penting terkait bagaimana kita memuliakan masjid-masjidnya Allah. Bagaimana sih harusnya tentang menghidupkan masjid itu seperti apa, kemudian kegiatan di masjid itu seperti apa, pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjidnya harusnya itu seperti apa, itu akan dikaji dalam tafsiran ayat yang ke-114 ini insyaallah. Tadi sebenarnya saya mau masuk ini tapi kok di ayat sebelumnya kok terus bablas kemana-mana, ngapunten nggih. Tapi yang penting bagaimana memang ngaji tafsir itu ya bentennya ngeten iki, artinya target Al-Baqarah 1 tahun mboten saged, Pak. Memang harus pelan-pelan. Yang paling utama itu bukan selesainya, tapi prosesnya satu demi satu. Ada ilmu tambahan, tambah ilmu kita, dan juga penerapan dan amaliyah kita juga bertambah baik. Makaten nggih. Insyaallah nanti kita kaji tentang ayat masjid ini pada Ahad yang akan datang insyaallah taala nggih. Makaten enten lepatipun dalam matur kula dalam nyuwun pangapunten nggih. Ada salah-salahnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan insyaallah kita sambung pada kajian yang akan datang. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi